Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman petani semua. Berjumpa lagi di channel vlog pertanian. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas rahasia bagaimana cara agar tanaman kita itu terhindar dari hama dan penyakit. Jadi teman-teman, memang hama dan penyakit itu menjadi salah satu musuh terbesar bagi para petani, khususnya petani cabai, karena ketika tanaman kita terserang hama dan penyakit itu bisa menyebabkan kegagalan panen. Jadi di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara agar tanaman kita itu tetap sehat dan bisa seminimalisir mungkin terhindar dari hama dan penyakit. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pembahasannya, silakan teman-teman klik tombol subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel vlog pertanian. Oke teman-teman, pasti teman-teman pernah berpikir ataupun merasakan kenapa tanaman kita itu gampang sekali terserang hama dan penyakit. Jadi di sini ada beberapa faktor yang mungkin bisa teman-teman jadikan referensi ataupun cara agar teman-teman tanamannya itu bisa terhindar dari hama dan penyakit. Mungkin teman-teman juga berpikiran, kita sudah menggunakan pestisida ini itu dengan bahan aktif yang gonta-ganti tapi tetap saja terserang hama dan penyakit. Jadi yang pertama adalah kenapa tanaman kita mudah sekali terserang hama. Ini yang pertama, bisa saja teman-teman menggunakan pestisida di awal tanam itu sudah dengan dosis yang tinggi. Jadi itu juga menjadi salah satu faktor kenapa tanaman kita itu gampang sekali terserang penyakit. Jadi ketika teman-teman dari awal tanam sudah menggunakan pestisida dengan dosis tinggi ataupun pestisida dengan resistensi tinggi, itu ketika kita melanjutkan pengobatannya itu menggunakan insektisida ataupun fungisida yang biasa-biasa saja, itu sudah tidak mempan. Jadi saran saya ketika teman-teman di awal tanam gunakan pestisida dengan dosis yang biasa saja. Jadi teman-teman, bagaimana solusinya untuk mengatasi tanaman yang sudah terserang hama dan penyakit? Kalau saya itu biasanya melakukan penyemprotan itu 3 hari sekali dengan bahan aktif yang berbeda-beda. Itu pun tidak menjadi jaminan tanaman teman-teman itu sehat kembali ataupun hama yang sudah ada di tanaman kita itu bisa mati semua. Jadi perolingan ataupun penggantian bahan aktif itu menjadi salah satu kunci agar tanaman teman-teman itu tetap sehat. Lalu apakah ketika saya berbicara seperti ini tanaman saya 100% sempurna? Itu juga tidak mungkin teman-teman, karena di sini tanaman saya juga banyak yang terkena virus Gemini ataupun virus kuning. Tapi virus Gemininya itu ataupun virus kuningnya itu sembuh teman-teman. Jadi sembuh itu bukan berarti menjadi hijau lagi, tapi daunnya itu lebar dan pertumbuhannya normal, itu dikatakan sembuh. Jadi pengobatan 3 hari sekali itu tidak menjamin tanaman teman-teman itu tidak terserang penyakit, tapi seenggaknya bisa meminimalisir hama dan penyakit yang menyerang tanaman kita. Kemudian selanjutnya adalah kenapa hama itu sulit diatasi. Biasanya apalagi ini teman-teman jika yang punya lahan bersebelahan dengan lahan orang lain. Ini biasanya juga menjadi salah satu faktor terserangnya hama pada tanaman kita. Jadi apalagi lahan yang sebelahnya kita itu menggunakan pestisida ataupun obat-obatan yang luar biasa dengan dosis ataupun resistensi tinggi, itu biasanya bisa menyerang tanaman kita. Jadi solusinya adalah ketika teman-teman menanam cabai bersebelahan dengan tanaman orang lain, itu teman-teman juga harus sering melakukan penyemprotan dan sering-sering dicek. Jadi apakah tanaman kita terserang tunguk, kutu kebul ataupun penyakit busuk batang, busuk ranting, itu teman-teman harus segera cek. Biasanya untuk tanaman yang bersebelahan itu penularannya itu di hama teman-teman. Jadi biasanya kutu kebul, apalagi tanaman teman-teman, misal tanaman teman-teman masih muda ataupun masih awal tanam, itu gampang sekali terserang kutu kebul yang lahan sebelahnya. Jadi teman-teman harus sering-sering melakukan penyemprotan. Ini kalau saya biasanya ketika
umur-umur dari awal tanam sampai umur-umur 35 hari itu penyemprotan 3 kali sehari itu saya khususkan untuk membasmi kutu kebul. Saya tidak menggunakan fungisida, saya hanya menggunakan insektisida untuk menangani hama kutu kebul. Karena pada umur awal tanam sampai 35 hari itu sangat rawan terserang hama kutu kebul. Nah, teman-teman, ini salah satu tanaman saya yang terkena virus Gemini. Ini kenapa saya katakan sembuh, karena ini daunnya lebar, tidak keriting, dan pertumbuhannya normal. Jadi untuk teman-teman yang tanamannya terkena virus Gemini seperti ini, penanganannya juga harus beda teman-teman. Harus dibedakan dengan tanaman yang tumbuh normal. Jadi penggunaan nutrisi ataupun insektisidanya juga teman-teman harus benar-benar maksimal. Untuk insektisidanya sekali lagi saya katakan ini hanya untuk membunuh hamanya saja, tapi untuk pemulihannya teman-teman harus menggunakan nutrisi agar pertumbuhannya bisa normal kembali, walaupun daunnya kuning seperti ini tapi lebar teman-teman. Jadi ini insya Allah ini bisa tumbuh normal dan buahnya juga bisa maksimal. Teman-teman, ini juga salah satu contoh tanaman saya yang terkena virus Gemini. Jadi bukan berarti kalau saya tanamannya juga bisa tumbuh sempurna. Ini juga tanaman saya juga ada yang terkena virus Gemini, tapi seenggaknya ini apa yang tadi saya katakan ataupun metode-metode yang tadi saya katakan itu bisa meminimalisir terjadinya serangan virus Gemini. Ini teman-teman bisa lihat sendiri nih, jarang sekali ada yang terkena virus Gemini. Jadi saya pun tidak akan menutupi tanaman saya jika ada yang terkena virus Gemini. Saya juga akan bilang kalau ada yang terkena virus Gemini. Jadi pentingnya penggunaan insektisida ataupun perolingan insektisida itu seperti itu teman-teman, untuk meminimalisir terjadinya serangan pada tanaman kita. Kemudian untuk penanganan penyakit pada tanaman kita, ini alhamdulillah tanaman saya kurang lebih 2000 batang sampai umur 70 hari setelah pindah tanam itu belum ada yang terkena layu fusarium. Jadi bagaimana caranya agar tidak terkena layu fusarium sampai umur 70 hari? Ini saya menggunakan pupuk dasarnya itu tidak berlebihan teman-teman. Jadi penggunaan pupuk dasar itu juga sangat penting agar tanaman kita itu tidak terkena layu fusarium. Karena biasanya pupuk yang kita gunakan juga bisa mengakibatkan terjadinya layu fusarium. Karena ada bakteri-bakteri yang mungkin belum bisa mati. Apalagi kalau kita menggunakan pupuk kandang, itu teman-teman juga harus melakukan fermentasi terlebih dahulu sebelum ditabur ke tanaman kita. Ataupun sebelum ditaruh di bedengan teman-teman semua pas waktu awal tanam. Jadi teman-teman silakan kalau yang mau menggunakan pupuk kandang, saya sarankan untuk difermentasi terlebih dahulu agar bakteri-bakteri yang ada di pupuk itu bisa mati. Jadi tanaman teman-teman tetap sehat. Nah, jadi teman-teman, pertanyaannya apakah kita tidak boleh menggunakan insektisida dengan resisten tinggi? Sebenarnya boleh-boleh saja teman-teman, cuma teman-teman juga harus memperhatikan kapan penggunaan insektisida ataupun fungisida dengan resistensi tinggi itu digunakan. Jadi misalkan teman-teman tanamannya masih ataupun hamanya masih bisa dikendalikan dengan insektisida biasa, ya sebisa mungkin gunakan insektisida yang biasa saja. Tapi ketika memang serangannya sudah luar biasa, baru teman-teman bisa ataupun boleh menggunakan insektisida ataupun fungisida dengan resistensi tinggi. Karena biasanya memang fungisida ataupun insektisida dengan resistensi tinggi itu memang cukup efektif untuk mengatasi hama dan penyakit.
Jadi tidak ada salahnya teman-teman menggunakan insektisida dengan resistensi tinggi ataupun fungisida dengan resistensi tinggi, tapi teman-teman juga harus memperhatikan tanaman teman-teman apakah memang harus menggunakan insektisida itu ataupun fungisida itu. Jadi sebisa mungkin teman-teman gunakan insektisida yang biasa-biasa saja terlebih dahulu. Nanti ketika memang serangan hama ataupun penyakit pada tanaman teman-teman itu sudah tidak bisa ditangani, baru teman-teman menggunakan insektisida ataupun fungisida yang bagus. Itu saran dari saya teman-teman. Untuk dari awal tanam, teman-teman bisa menggunakan insektisida dengan bahan abamectin, imidacloroprid, piradaben. Itu setahu saya itu tidak mengandung resistensi yang tinggi. Teman-teman bisa gunakan. Kemudian jika teman-teman sudah biasa menggunakan bahan aktif abamectin, imidacloroprid, piradaben itu sudah tidak efektif lagi untuk hama pada tanaman teman-teman, ya teman-teman boleh menggunakan insektisida dengan bahan aktif yang lain dan fungisida dengan bahan aktif yang lain. Itu silakan teman-teman kembali lagi pada penanganan ataupun cara penanganan teman-teman semua. Saya tidak memaksa ataupun menggurui teman-teman. Jika memang teman-teman sudah cocok dengan satu bahan aktif ataupun satu fungisida apa, ya silahkan teman-teman gunakan. Ini hanya menurut pengalaman pribadi saya saja, karena saya menanam cabai ini hanya menggunakan bahan aktif yang biasa saja, tapi alhamdulillah untuk hama ataupun penyakitnya itu bisa diatasi. Karena memang dari awal tanam itu menggunakan pestisida yang biasa-biasa saja. Nanti ketika serangan hama ataupun penyakitnya sudah luar biasa, baru kita menggunakan pestisida yang efektif untuk menangani hamanya. Ibaratnya untuk tembakan saja teman-teman, ketika memang hamanya sudah tidak bisa ditangani, baru teman-teman menggunakan insektisida untuk tembakannya. Ini kalau saya biasanya untuk insektisida menangani kutu kebul, untuk tembakannya saya menggunakan insektisida dengan merek dagang itu Inferiscool. Inferiscool ini cukup ampuh untuk menangani hama kutu kebul, cuma memang dari pabriknya sendiri juga merekomendasikan untuk Inferiscool itu hanya digunakan 2 kali dalam satu musim. Nah, itu salah satu pestisida ataupun insektisida yang mengandung resistensi tinggi teman-teman. Jadi teman-teman jika ingin menggunakan Inferiscool, jangan digunakan dari awal tanam, tapi gunakan untuk tembakan saja. Hama tanaman teman-teman itu sudah tidak bisa diatasi, khususnya untuk kutu kebul teman-teman bisa menggunakan Inferiscool. Itu pun dianjurkan hanya 2 kali dalam satu musim. Jadi tidak boleh untuk tiap minggu ataupun 3 hari sekali menggunakan Inferiscool. Oke teman-teman, itu tadi video dari saya bagaimana cara agar tanaman kita itu tidak mudah terserang hama dan penyakit. Jadi kesimpulan dari video ini adalah yang tadi seperti saya katakan bahwa penyemprotan ataupun perawatan dari awal itu berpengaruh pada hama pada tanaman kita. Yang pertama adalah tadi jangan langsung menggunakan pestisida dengan resistensi tinggi. Kemudian perolingan pestisida itu juga sangat penting. Dan jika tanaman teman-teman itu sudah terserang hama, teman-teman juga harus melakukan penyepraian itu 3 hari sekali. Kemudian untuk penyakitnya, teman-teman jika menggunakan pupuk dasar, menggunakan pupuk kandang, teman-teman juga harus melakukan fermentasi terlebih dahulu sebelum pupuk kandang itu ditabur pada bedengan tanaman teman-teman, agar tanaman teman-teman tetap sehat dan tidak terkena layu bakteri ataupun layu fusarium. Kemudian tanaman ini saya juga biasa dikocor menggunakan fungisida. Ini untuk pengocoran fungisida, biasanya saya 2 minggu sekali ini saya kocor menggunakan fungisida. Untuk fungisida untuk kocor, saya merekomendasikan teman-teman menggunakan fungisida sistemik. Silakan teman-teman mau menggunakan merek dagang apa ataupun bahan aktif apa. Yang penting teman-teman menggunakan bahan aktif ataupun cara kerja yang sistemik. Oke teman-teman, mungkin seperti itu dulu video dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe.
agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel vlog pertanian. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.